pinjam meminjam dan gadai dalam Islam. Materi ini akan dibahas oleh kelompok 7, yaitu Della Mardianis, Fahri Mahdi, dan Fadlan Hazahri. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pinjam meminjam, di mana di sini kita akan membahas yang pertama pengertian dainun dan qardun, kedua tujuan berhutang, ketiga ancaman tidak melunasi hutang, keempat ketentuan dan etika berhutang, kelima pengertian dainun dan daif pada safih pada penghutang, dan yang selanjutnya pembahasan mengenai mudayanah di zaman kontemporer dan profil ayat dainun, dan yang terakhir kita akan membahas kewajiban yang berhutang. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu mengenai pengertian dainun dan qardun, yaitu yang berasal dari kata yang tersusun dari huruf dal, ya, dan na, yang mengandung beberapa makna. Yang pertama yaitu al-dayan, yang berasal dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermakna hakim yang bijaksana. Yang kedua, kata itu mengandung makna al-qahar, yang berarti maha memaksa dan membuat patuh. Ketiga, kata dainun yang berarti segala sesuatu tidak ada atau tidak hadir. Dan kata mudayanah merupakan bentuk masdar dari kata dayana, yang mana kata itu mengikuti wazan fa'ala, yang mengandung makna li al-musyarakah baina al-isnain, atau saling melakukan antara dua orang, sehingga dayana memiliki makna saling menghutang, dan masdarnya adalah mudayanah yang memiliki arti utang piutang. Kemudian kita lihat secara istilah dainun menurut Ibnu Abdin, yaitu sebagai tanggungan wajib yang dipikul seseorang yang disebabkan oleh adanya akad atau akibat dari mengkonsumsi atau merusakkan atau barang orang lain atau karena pinjaman. Dan menurut Al-Qurtubi, dainun adalah semua jenis interaksi di mana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. Dainun merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa dainun mencangkup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain-lain. Dainun juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain. Selain dainun juga mencakup akad qard, yaitu pinjam atau utang piutang yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan berhutang. Tujuan utama adanya utang adalah untuk menjaga perputaran roda kehidupan. Di dalam transaksi utang piutang mengandung sisi sosial, yaitu ta'awun atau tolong-menolong, yang mana akan terjadi interaksi antara si kaya dan si miskin. Interaksi tersebut akan mendatangkan banyak manfaat, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Di dalam berjalannya roda kehidupan, Al-Syarawi menjelaskan sebagai berikut. Contoh bahwa seseorang yang ingin membangun gedung dan dia memiliki harta, kemudian Allah merubah niatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Sampai dia berkata, untuk apa saya menimbun harta? Mengapa saya tidak membangun gedung kemudian saya sewakan? Dengan demikian hartaku tidak berkurang, justru bertambah. Tidak pernah tersirat dalam benaknya untuk menolong seseorang, yang ada hanyalah memperkaya pribadinya. Akan tetapi langkahnya itu sangat bermanfaat bagi orang lain, walaupun tanpa dia sengaja. Orang yang menggali tanah akan mendapatkan uang dari penggaliannya. Seseorang pemecah batu akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Begitu pula para pekerja lainnya yang terlibat dalam pembangunan gedung tersebut akan mendapatkan upah dari apa yang telah ia kerjakan. Dan begitu bangunan tersebut bermanfaat bagi orang banyak walaupun hal tersebut tidak direncanakan. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya mengenai ketentuan dan etika berhutang. Untuk ketentuan berhutang itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Yang mana ketentuan itu yang pertama menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka boleh 1 laki-laki saja.
Yang kedua yaitu melakukan persetujuan utang piutang secara tertulis. Dan yang ketiga, apabila sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis dan saksi, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Dan yang keempat, apabila pelaku utang piutang telah saling percaya satu sama lain, maka mereka harus melaksanakan amanahnya dengan baik. Kemudian selain ketentuan tersebut, terdapat hal yang tidak kalah penting dalam transaksi utang piutang, yaitu etika bagi para pemberi utang atau mukrid dan etika bagi orang yang berhutang atau muktarid. Etika bagi pemberi utang atau mukrid, yaitu wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminta agar ada kemudahan dalam membayarnya. Dan selanjutnya yang kedua, tidak boleh menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Ketiga, hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Yang keempat, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, yang etika bagi orang berhutang atau muktarid, yaitu pertama, diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk segera mungkin melunasi utangnya jika telah mampu melunasinya. Kedua, berhutang dengan niat yang baik. Yang selanjutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Kemudian janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi peminjaman, karena akan merubah hutangnya yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan. Yang kelima, wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu ancaman tidak melunasi hutang. Ancaman bagi orang yang tidak melunasi hutang terdapat dalam hadis yang menyatakan, yaitu tentang jiwa seseorang mukmin akan tertahan karena hutangnya hingga hutang tersebut dapat dilunasi. Dan selanjutnya yaitu mengenai mudayanah di zaman kontemporer. Kegiatan utang piutang menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diminati masyarakat, bahkan suatu negara, demi menjalankan roda perekonomiannya. Dewasa ini, utang piutang telah memiliki prosedur yang baik. Di dalamnya sudah terdapat pencatatan, pensaksian, jaminan, survei, dan lain-lain. Hal ini telah dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan baik konvensional ataupun syariah. Namun pada bank konvensional banyak yang mengandung riba yang memberatkan nasabah. Sebagaimana diketahui, Allah mengharamkan praktek riba. Oleh karena itu, masyarakat muslim lebih condong kepada perbankan syariah, yang mana di dalamnya terdapat konsep bagi hasil. Khordun Al-Hasan yang membantu meringankan beban masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Mahdi. Saya akan menjelaskan profil ayat Dayyan. Ayat tentang madayanah atau utang piutang yang diambil dari akar kata hamzah na ya yada dalam al-mufarras li al-fas Al-Quran Al-Karim. Terdapat dalam 3 ayat, yaitu pada Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 282 yang membahas tentang hutang secara umum dan rinci, yang mana penjelasan tentang Dayyan yang dilanjutkan pula pada ayat berikut, yaitu ayat 283. Lalu pada QS An-Nisa surat keempat ayat 11 sampai 12 tentang wajibnya membayar utang bagi ahli waris. QS Al-Baqarah ayat 2 282. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمهم الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاسرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا يحيد وإن تفعلوا وإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulisan menolak untuk menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendekatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendirikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah
dengan 2 saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai, dan para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskan untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu pula saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefisikan padamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran padamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa la tajidu katiban farihatum muqbutu wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina mana amatatahu wal yattaqallah rabbah wala taqtumu sahadah wala wa ma yaktumha fa innahu asimu qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian, maka yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyampaikannya. Baik, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in
kana lahunna waladun falakumur rubuhu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubuhu mimma taraktum illam yakulakum walad wa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalahu aw imra'atun wa lahu akhu aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudusu fa in kanu aksara min zalika fahum suraka'u fi sulasim min ba'di wasiyah yusabiha aw daini an musarri faziyata minallah wallahu alimun halim, yang artinya, dan bagimu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu. Baik, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lil zakari mislu hadi unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidan tan falahan nisfu wali abawihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakuluhu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati tusi biha aw dain
آباؤكم وأبناؤكم لا يدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah mensyari'i atakan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak. Jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkannya. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa keluarga, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak memanfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kewajiban yang berhutang. Yang pertama, mencatat transaksi utang piutang. Hal yang dituliskan ketika transaksi utang piutang merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang paling penting merupakan batasan pelunasan hutang. Tafsir Al-Syarawi menjelaskan bahwa Allah membatasi hutang dengan ila ajalin musamma, yaitu untuk waktu yang telah ditentukan. Kata musamma memberikan penegasan batasan waktu. Batasan menurut beliau terbagi menjadi 2, yaitu batasan waktu dan batasan kejadian. Tafsir Al-Misbah M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan pentingnya tulis-menulis karena di dalam kehidupan seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh pengguna kata iza yang berarti apabila pada awal penggalan ayat ini yang dilazim untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu. 2. Menghadirkan saksi. Tafsir Al-Syarawi, Allah memberikan batasan tentang suatu kesaksian dengan kata syahidain. Al-Syarawi melanjutkan dengan sebuah pertanyaan bahwa kenapa Allah menggunakan kata 2 orang saksi, bukan kata 2 orang saksi dalam bentuk biasa. Syahidaini merupakan Al-Syarawi adalah orang yang sering menjadi saksi dan terkenal dengan kejujurannya. Karena menjadi saksi dan jujur, maka saksi menjadi profesinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud Al-Syarawi batasan untuk seorang saksi harus orang yang sering menjadi saksi dan terkenal kejujurannya, bukan menjadi saksi adalah profesinya. Sebagai kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan. Tafsir Al-Misbah, kata saksi yang digunakan pada ayat ini adalah syahidain, bukan syahidan. Beliau menjelaskan penggunaan kata syahidain memiliki makna bahwa saksi yang dimaksud pada ayat ini benar-benar yang wajar, serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, memberikan jaminan. Tafsir Al-Syarawi, Allah tidak membiarkan masalah utang piutang ini begitu saja, sekalipun dalam keadaan musafir. Oleh karena itu, dianjurkan adanya saksi bagi orang yang bermukim dan jaminan yang dipegang bagi musafir.
Hal ini sebagai perlindungan untuk semua pihak. Beliau juga menjelaskan, di dalam praktek utang piutang terdapat dua masalah, yaitu utang dan jaminan hutang. Dengan demikian, salah satu pihak merasa terjamin dengan adanya jaminan di tangannya dan yang lain terjamin dengan hutangnya. Tafsir Al-Misbah. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pencatatan dan persaksian tidak sulit dilaksanakan jika orang tersebut berada dalam kota di mana para saksi dan penulis berada. Tetapi jika orang tersebut dalam sebuah perjalanan dan maka bermuamalah tidak secara tunai dan tidak dapat menemukan penulis, maka dianjurkan adanya barang yang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman lebih masyhur dengan istilah menggadai, yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dikaitkan dengan perjalanan. Yang keempat, hutang yang tidak memenuhi syarat. Tafsir Al-Syarawi, hutang yang tidak memenuhi syarat yaitu hutang yang tidak dapat menghadirkan saksi, juru tulis, dan jaminan. Apabila seorang mengalami hal tersebut, maka langkah terakhir yang dapat ia lakukan adalah amanat. Amanat sebenarnya merupakan tanggung jawab setiap individu di setiap aspek kehidupan. Allah menginginkan agar masalah utang ditulis dengan surat-surat yang valid atau kuat, dan Dia tidak menjadikan seorang hanya tunduk pada jaminan keimanan saja, akan tetapi juga harus tunduk pada peraturan di luar imannya itu. Penulis batas akhir pembayaran utang, baik besar atau kecil, yang mana setiap pelakunya juga harus memiliki sifat amanah. Tafsir Al-Misbah. Amanah menurut M. Quraish Shihab adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi titipan, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberadaan dari yang dititip. Yang kelima, persamaan dan perbedaan tentang kewajiban yang berutang. Secara garis besar, penafsiran Al-Syarawi dan M. Quraish Shihab memiliki banyak kesamaan. Terkait dengan kewajiban bagi orang yang berutang, keduanya sama-sama menjelaskan anjuran untuk mencatat, menghadirkan saksi, memberikan jaminan, dan yang terakhir amanah. Namun hal yang sangat berbeda adalah Al-Syarawi dalam penafsirannya terlihat condong kepada manusia sebagai pelaku ekonomi dalam sebuah institusi perekonomian yang besar. Sedangkan M. Quraish Shihab terlihat lebih melihat manusia sebagai individu pelaku ekonomi yang memang harus lebih mawas diri. Menurut beliau, ketika seorang berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak penghutang bagaimana cara dan bagaimana sumber pembayaran yang diandalkan. Daif dan safih pada penghutang. Tafsir Al-Syarawi, beliau menjelaskan tentang perbedaan antara kata safihah dan daifan. Menurutnya, kata ini memiliki arti yang sama, lemah, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Kata safihan menurut seorang yang sudah balik, akan tetapi memiliki kelemahan akalnya, sehingga tidak memiliki kemampuan, keahlian untuk berbuat. Kata daifan menurut beliau adalah orang yang lemah fisiknya atau keadaannya, seperti anak kecil atau orang yang sudah sangat tua. Al-Syarawi menyampaikannya sebagai berikut. Persamaan dan perbedaan tentang daif dan safih. Al-Syarawi dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan pengertian daif dan safih. Tidak ada perbedaan yang menonjol terkait penjelasan ini. Kedua musafirnya sama-sama berkesimpulan lemah akal atau safih adalah orang yang tidak pandai mengurus harta karena suatu lain sebab. Berikutnya, lemah keadaan atau daif digambarkan seperti sakit atau sangat tua. Keduanya menekankan apabila orang yang berhutang itu lemah akalnya atau safih, atau lemah keadaannya atau daif, maka hendaknya awalinya mengimplakannya dengan jujur. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan hal lain yang tidak diinginkan, mengingat salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi memiliki kekurangan. Persamaan dan perbedaan tentang hutang bagi orang yang meninggal.
Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa hutang merupakan komponen yang wajib diperhatikan ketika seseorang meninggal dunia. Pelunasan hutang tersebut harus dilakukan sebelum pembagian warisan, karena merupakan kewajiban, sedangkan wasiat adalah sedekah sunnah. Pernyataan didahulukan karena Allah ingin agar manusia tidak melupakan wasiat. Pada penjelasan ini, M. Quraish Shihab terlihat lebih menampakkan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Seperti jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu. Hal ini seringkali terjadi dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai gadai. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian gadai itu sendiri atau ran. Kemudian kita akan membahas mengenai dasar hukum gadai, membahas mengenai rukun dan syarat gadai, pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai, kemudian batalnya akad gadai, dan hikmah disyariatkannya gadai. Yang pertama, pengertian gadai. Secara bahasa, gadai adalah menangguhkan. Kemudian secara etimologi, gadai adalah tetap atau lestari. Menurut syara, gadai adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian barangnya itu. Dalam fikih sunnah, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang itu. Ia bisa mengambil manfaat barang itu. Kemudian menurut Wabah Zuhli, gadai adalah tiap-tiap pribadi terikat atau tertahan pada apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudassir ayat 38. Dan yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan dikecualian biaya yang melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Dan gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat, yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai itu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual atau penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomis, sehingga pihak murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut bila hak lain tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Rukun gadai yaitu 1. Akid. Orang yang melakukan akad meliputi dua aspek. Yang pertama rahin adalah orang yang menggadaikan barang. Yang kedua murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan. Yang kedua maqud alaih yang diakadkan, yakni meliputi dua hal. Yang pertama marhum, barang yang digadaikan atau barang gadai. Yang kedua dain marhum bih, hutang yang dikarenanya diadakan gadai. Yang ketiga sikhat atau akad gadai. Ibnu Rusyid dalam kitab mengatakan rukun gadai terdiri dari 3 bagian, yaitu orang yang menggadaikan, akad gadai, barang yang digadaikan. Baik, saya akan menjelaskan
tentang pendapat para ulama tentang pemanfaatan. Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaan yang demikian, maka orang yang memegang gadai atau murtahin dapat memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan rahim. Menurut Sayyidin Sabit, tindakan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qirats yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qirats yang mengalirkan manfaat adalah riba. Dalam pengembalian manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berada pendapat, di antaranya Jamhur fuqaha dan Ahmad. Jamhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut. Utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda, artinya dari Ali, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. HR Haris bin Abi Usmah. Ini berlaku apabila gadai bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya, maka murtahin boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadai itu adalah hewan, harus membelikan bensin. Apabila gadai berupa kendaraan, jadi diperbolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya. Sabda Rasul, artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan oleh minum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai. Hadis riwayat Bukhari. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Batalnya akad gadai. Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Syed Sabik adalah jika barang gadai kembali ke tangan rahin atau ke tangan lain. Jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian, dalam pemikiran Syed Sabik, agar gadai tidak batal, barang gadai harus dalam penguasaan murtahin, seperti mensyaratkan dengan suatu barang yang mensyaratkan pihak murtahin. Misalnya, tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan pihak rahin belum juga membayar utang yang ada, atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan rahin dan menguntungkan murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut, atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak murtahin. Syarat seperti ini tidak sah karena yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahalah atau tidak diketahui dan tidak jelas. Jadi dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa
Apabila masa yang diperjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka pihak rahin berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak rahin tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila izin tersebut tidak diberikan, maka murtahin dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa rahin melunasi hutangnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai hikmah disyariatkannya gadai. Hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Yang dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi pinjaman atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju dan lebih makmur. Sekian penjelasan materi pinjam meminjam dan gadai dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.